Pemirsa, perseteruan di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih semakin mengerucut ke arah islah. Kisruh di DPR itu dapat diselesaikan dengan komunikasi yang terus-menerus. Kubu KMP menegaskan akan benar-benar mencerna dan melihat apa yang diinginkan oleh kubu rivalnya, yaitu kubu Indonesia Hebat. Ketua DPR Setia Novanto menegaskan komunikasi dua arah sudah terjadi sejak awal dengan menggelar 4 kali rapat paripurna untuk mengakomodir posisi kubu KIH dalam menentukan alat kelengkapan Dewan dan pimpinan komisi. Namun pihak KIH menyatakan sejumlah hak mereka telah dikebiri oleh KMP. Untuk mendiskusikan topik islah dua kubu DPR, bisakah? Telah hadir di studio Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan pengamat politik CSIS J. Kristianti. Dan kita akan bergabung bersama narasumber lainnya melalui sambungan telepon dengan Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Terima kasih Mas Ahmad, Pak Kris sudah hadir di Berita Satu. Nanti kita juga akan menyapa Pak Yandri begitu di ujung telepon. Saya mau nanya dulu, sejauh mana kemudian proses islahnya, Mas Ahmad? Iya, Mbak Vero, sebelum saya menjelaskan perkembangan proses islah ya dengan rekan-rekan dari KMP, saya kira saya perlu menjelaskan sekali lagi tentang posisi konflik yang ada sehingga harus ada islah supaya masyarakat juga punya informasi yang cukup supaya tidak terjadi bias persepsi mereka. Ya. Oke, Mas Ahmad, saya tahan dulu, kita sapa dulu Pak Yandri. Pak Yandri. Ya, malam Mbak. Malam, Pak Yandri, kita bersama Mas Ahmad Basarah dan juga Pak J. Kristianti di studio. Ya, oke. Oke, kembali dilanjutkan. Ya, jadi konflik ini kan bermula ketika selesai pemilu legislatif yang lalu, PDI kemudian Perjuangan menang menjadi pemenang pemilu legislatif, kemudian Undang-Undang MD3 ini dirubah. Undang-Undang MD3 dirubah, dia masih dalam suasana konfigurasi blok politik. Pada saat Pilpres. Ya, kemudian muncullah desain Undang-Undang MD3 yang akhirnya di dalam proses pemilihan pimpinan DPR, PDI Perjuangan kehilangan hak hak demokratisnya sebagai partai pemenang pemilu untuk menjadi pimpinan DPR. Kemudian pada saat itu posisi fraksi-fraksi yang disyaratkan oleh Undang-Undang MD3 dan kemudian diatur lebih operasional di dalam tata tertib mensyaratkan tentang pemilihan pimpinan MPR itu harus didukung oleh 5 fraksi. Nah, waktu itu KIH masih 4 fraksi. Sehingga kemudian proses pemilihan pimpinan DPR itu kita tidak ikut. Kita menyaksikan proses pemilihan dan pelantikan pimpinan MPR. Dan karena tahu memang dasar legalitasnya itu benar, akhirnya kita mengambil jalan untuk walk out. Nah, dalam perkembangannya ketika akan dibentuk oleh pimpinan DPR, yaitu alat kelengkapan Dewan berikut pimpinannya, posisi rekan-rekan P3 sudah tidak bersama-sama dengan KMP. Itu sehingga posisi politiknya menjadi menjadi 4-5, 4 untuk KMP, kemudian 5 untuk KIH, tapi kemudian Demokrat bergabung dengan KMP. Nah, di dalam proses perumusan pemilihan AKD dan berikut pimpinannya oleh tata tertib diatur syarat minimal 6 fraksi atau lebih dari 10 fraksi, itu artinya 6 fraksi. Nah, ketika 6 fraksi itu tidak terpenuhi, lalu kemudian kawan-kawan KMP memaksakan untuk membentuk pimpinan AKD, akhirnya kita menganggap bahwa langkah pembentukan pimpinan AKD yang menabrak tata tertib adalah sesuatu yang akhirnya kita menganggap bahwa sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di DPR. Sehingga akhirnya kita mengambil inisiatif untuk membentuk pimpinan DPR sementara. Jadi sebetulnya lahirnya pimpinan DPR sementara ini adalah reaksi dari sebuah aksi politik yang dilakukan oleh teman-teman KMP ketika membentuk pimpinan badan dan komisi yang menabrak aturan tata tertib DPR. Nah, itu yang kemudian akhirnya meruncing persoalannya hingga hari ini, dan kelihatannya hari ini dalam perkembangan komunikasi politiknya ya sudah mulai membuka diri lah. Setidak-tidaknya komunikasi politik antara tim yang diutus oleh teman-teman KIH bertemu dengan para elit di KMP sudah paling tidak sudah mulai mau berbicara lah untuk mencari titik temu di antara sejauh ini kita perkembangannya berdua, seperti apa begitu? Karena kan kalau dari Ketua DPR juga mengatakan bahwa ada beberapa kemajuan dalam komunikasi yang setelah dijalin beberapa hari terakhir. Kan, bagaimana? Iya, memang kemajuan itu sudah kita temui di lapangannya, meskipun belum mengerucut pada satu konsensus yang bisa kita sepakati bersama sebagai satu solusi jalan keluar. Tetapi dari perspektif kami, rekan-rekan KIH, bahwa di dalam menyelesaikan konflik yang ada, khususnya dalam proses pemilihan pimpinan Dewan, tentu saja karena kita bicara tentang lembaga demokrasi, maka basisnya adalah aspirasi rakyat lewat pemilu legislatif kemarin. Itu yang seharusnya menjadi basis bagi representasi rakyat melalui partai-partai politiknya yang dipilih lewat
pemilu legislatif. Nah, ini yang apa namanya, yang awalnya kalau dari sisi idealnya tentu saja pembagian pimpinan komisi itu harus berdasarkan prinsip proporsional. Tentu barangkali ini terlalu ideal, sehingga kemudian opsi yang kita tawarkan yang kedua adalah bagaimana pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR ini basisnya adalah koalisi. Gitu. Kalau kemudian KMP itu ada 313 orang anggota DPR dari 5 fraksi yang bergabung di sana, dan KIH ada 247 orang dari 5 fraksi yang bergabung, paling tidak porsinya adalah 60-40% lah. Begitu. 60 yang 60 untuk KMP dan 40 untuk. Oke. Pak Yandri. Ya, gimana? Ya, tanggapan Anda, kita berbincang terkait dengan sejauh mana islah yang sedang diupayakan Koalisi Indonesia Hebat dan juga Koalisi Merah Putih. Iya, pertama kita memang kelihatannya sudah sepakat harus mengakhiri, termasuk dengan senior saya ini Bang Basarah kan, mengakhiri konflik yang terjadi di DPR karena tidak produktif, ya kan. Nah, oleh karena itu sekarang sedang dilakukan lobby-lobby antar elit. Kita ini kan prajurit nih Mbak, ya kan. Kalau prajurit apa kata jenderal sebenarnya gitu loh. Jadi kita tunggu saja lobby-lobby itu ke arah yang lebih produktif, sehingga lebih cepat lebih baik. Hal ini harus kita akhiri gitu loh. Sampai harus sehingga pada tahap pimpinan berarti prajuritnya sudah tidak bisa saling berkomunikasi begitu untuk menghasilkan satu mufakat yang baik begitu. Ya kalau bertahan semua seperti ini kan nggak ada titik temu gitu loh kan. Jadi kalau misalkan perlu apa namanya ada yang lebih tinggi melakukan apa namanya lobby-lobby, ya saya kira nggak ada masalah. Ini kan kita mencari titik temu gitu loh. Apa maunya KMP gimana, maunya Koalisi Indonesia Hebat bagaimana, di mana titik lemahnya, di mana peluangnya, yang itu yang kita gali sekarang gitu loh. Karena kalau misalkan sama-sama ya, sejauh ini kemudian apakah sudah ada koordinasi dari pimpinan KMP misalnya, sejauh mana kemudian komunikasi yang dijalin bersama KIH? Ada wacana, misalkan apa namanya di masing-masing apa namanya alat kelengkapan dewan, Koalisi Indonesia Hebat mendapatkan wakil ketua. Tapi itu kan harus merubah tatib. Nah, tawaran kita supaya DPR segera bekerja, Bang Basarah dan kawan-kawan itu gabung dulu ke pimpinan sekarang itu loh, kan apa namanya komisi yang bisa bekerja dengan agenda, nggak apa-apa dibuat aja tertulis hitam di atas putih misalkan gitu kan, apa namanya kita rubah dulu tatib, kan tatib itu kan kalau misalkan komisi-komisi kan maksimal 3 wakil ketua gitu loh kan. Misalnya alat kelengkapan dewan ada yang 2 wakil ketua. Dan itu kan bisa kita tambah dengan apa namanya cara merubah tata tertib. Nah, tapi kan ini perlu duduk bersama. Kalau misalnya sampai hari ini apa namanya PDIP dan kawan-kawan tidak mau menyatakan nama dan tidak mau gabung bermusyawarah misalkan duduk di masing-masing komisi atau misalkan di alat kelengkapan yang lain dengan agenda misalkan agenda pertama misalkan kita merubah tata tertib, ya saya kira susah juga. Tapi saya yakin lah dengan apa namanya kondisi sekarang paling down semua, ya kan, saya yakin ini mungkin minggu depan atau apa bisa kita duduk bersama. Di samping kita membicarakan apa namanya pimpinan tadi antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, kita sudah bisa memulai kerja-kerja kita yang diamankan oleh rakyat gitu. Baik, Pak. Itu yang dinantikan Pak Yandri. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan Pak Yandri di segmen berikutnya. Kita ada update informasi dalam program News Update. Tetaplah bersama kami.